Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Juli Ismanto, SKMMM, selaku dosen mata kuliah Manajemen Database atas kesempatannya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, saya Sakila Nurdi Zahrani bersama rekan-rekan saya yaitu saya Cila Alicia, saya Putri Ariska, saya Rizky Nur Arsita. Baik, di sini kita akan membahas mengenai konsep dasar sistem basis data. Mungkin banyak yang masih belum begitu paham mengenai basis data. Apa sih itu basis data? Basis data adalah kumpulan data yang saling berhubungan dan tersusun secara sistematis. Tujuannya untuk memudahkan penyimpanan, pengelolaan, serta akses data. Sistem ini terdiri dari data, perangkat keras, perangkat lunak, pengguna, dan juga prosedur. Dalam bidang akuntansi, database digunakan untuk menyimpan catatan transaksi keuangan, data aset, dan juga laporan keuangan perusahaan. Dengan sistem basis data, informasi dapat diakses dengan cepat dan efisien tanpa pencatatan manual. Seperti yang kita tahu, kalau dahulu itu data dicatat secara manual di buku besar. Sekarang, semua informasi itu disimpan dalam sistem digital yang terintegrasi. Jadi, ketika manajemen membutuhkan laporan keuangan atau ingin menganalisis kinerja perusahaan, semua data sudah tersimpan rapi dan mudah diakses tanpa harus mencarinya satu persatu. Selanjutnya ada komponen sistem basis data. Yang pertama ada data, yaitu isi utama berupa informasi transaksi dan catatan penting. Yang kedua ada perangkat keras, yaitu komputer, server, atau media penyimpanan. Yang ketiga ada perangkat lunak, yaitu sistem pengelola database seperti MySQL, Oracle, atau SQL Server. Yang keempat ada pengguna, yaitu orang yang berinteraksi dengan sistem, baik operator, akuntan, atau manajer. Yang kelima ada prosedur, yaitu aturan dan langkah kerja untuk mengelola data dengan benar. Semua komponen ini saling berhubungan. Data adalah isi utama, perangkat keras menjadi wadahnya, perangkat lunak adalah pengelolanya, dan pengguna menjalankan aktivitasnya sesuai dengan prosedur. Sebagai contoh, seorang akuntan menggunakan perangkat lunak akuntansi untuk memasukkan transaksi harian. Server menyimpan semua data tersebut, sementara sistem database memastikan tidak ada data yang ganda atau salah. Prosedur juga penting, misalnya siapa saja yang boleh mengakses data keuangan tertentu agar keamanan tetap terjaga. Jenis-jenis basis data. Yang pertama, relasional, data disimpan dalam tabel dan saling terhubung. Yang kedua, hierarkis, data disusun seperti pohon dari induk ke anak. Yang ketiga, jaringan, hubungan antar data lebih fleksibel, bisa saling terhubung ke banyak data lain. Yang terakhir, terdistribusi, data disebar di beberapa lokasi tapi bisa diakses bersama. Jenis basis data menentukan bagaimana data disusun dan diakses. Jenis relasional adalah yang paling sering digunakan saat ini, terutama di perusahaan, karena mudah diintegrasikan antara sistem. Sementara hierarkis lebih cocok untuk data yang terstruktur berlapis-lapis, misalnya data organisasi atau struktur akun. Untuk perusahaan besar dengan banyak cabang, basis data terdistribusi memungkinkan cabang menyimpan data lokalnya, tetapi tetap bisa terhubung ke sistem pusat secara otomatis. Jadi pilihan jenis database tergantung pada kebutuhan dan skala organisasi. Di sini kita akan membahas terkait arsitektur sistem basis data yang ada 3 level tingkatan, dan level pertama adalah level eksternal, yaitu tampilan data yang dilihat oleh pengguna. Dan level kedua adalah level konseptual, berisi gambaran logis hubungan antar data. Kemudian level yang ketiga adalah level internal, yaitu cara penyimpanan data secara fisik. Jadi struktur 3 tingkat ini memisahkan antar pengguna, struktur data logis, dan cara penyimpanan data sebenarnya. Jadi contohnya, jika seorang manajer hanya melihat laporan keuangan itu adalah level eksternal, sedangkan di balik layar database memiliki relasi antar tabel seperti penjualan, pelanggan, dan produk. Itu termasuk dalam level konseptual. Dan untuk level yang internal adalah bagaimana si sistem
mengatur penyimpanan data di hard disk atau server agar bisa diakses dengan cepat. Jadi model tingkatan ini setiap pengguna bisa bekerja dengan data tanpa perlu memahami kerumitan struktur di bawahnya. Yang selanjutnya ada keamanan data dalam akuntansi. Keamanan data merupakan aspek penting dalam pengelolaan basis data akuntansi. Tujuannya untuk mencegah akses tidak sah, kehilangan data, atau perubahan data yang tidak diinginkan. Adapun beberapa langkah umum untuk menjaga keamanan antara lain, yang pertama itu pengaturan hak akses dan data kata sandi pengguna, yang kedua itu melakukan backup data secara berkala, yang ketiga menyediakan audit trail untuk memantau setiap perubahan data. Seperti yang kita tahu bahwa kebocoran data keuangan bisa menimbulkan kerugian besar bagi perusahaan, baik secara finansial maupun secara reputasi. Oleh karena itu, sistem database biasanya memiliki pengaturan otorisasi sehingga hanya orang tertentu yang bisa membuka dan mengubah data tertentu. Selain itu, backup rutin diperlukan agar jika terjadi kesalahan sistem atau serangan cyber, data tetap bisa dipulihkan. Audit trail juga penting untuk mengetahui siapa yang terakhir mengubah data, kapan, dan apa yang diubah. Selanjutnya ada kualitas informasi akuntansi. Informasi yang baik harus akurat, relevan, dapat dipercaya, tepat waktu, dan konsisten. Kualitas informasi bergantung pada kualitas data yang dimasukkan ke dalam sistem. Kalau data yang diinput salah, maka hasil laporan pun tidak bisa dipercaya. Sebaliknya, jika data disimpan dengan rapi dan diperbarui secara teratur, sistem database akan menghasilkan laporan keuangan yang akurat, tepat waktu, dan bisa menjadi dasar pengambilan keputusan. Misalnya, dengan laporan yang cepat dan valid, manajer bisa segera menentukan strategi ketika penjualan menurun tanpa harus menunggu laporan manual. Penerapan basis data dalam akuntansi. Contoh penerapan basis data dalam akuntansi yang pertama, otomatisasi pencatatan transaksi, yang kedua, integrasi sistem keuangan dan persediaan, yang ketiga, pembuatan laporan keuangan cepat dan efisien. Database sangat membantu dalam proses bisnis sehari-hari. Setiap transaksi yang terjadi seperti penjualan, pembelian, atau pembayaran langsung tercatat dalam sistem. Data tersebut kemudian terhubung otomatis ke bagian lain seperti persediaan barang dan kas perusahaan. Dengan begitu, laporan keuangan bisa dihasilkan kapan saja tanpa harus melakukan perhitungan ulang. Hal ini meningkatkan efisiensi kerja, mengurangi kesalahan manusia, dan mempercepat proses pengambilan keputusan. Nah, kemudian ini adalah contoh sederhananya. Jadi, contoh ini menggambarkan bagaimana data transaksi penjualan disimpan di dalam tabel. Nah, setiap baris mewakili satu transaksi lengkap dengan tanggal, pelanggan, total, status, dan ID. Kemudian dari data seperti ini, sistem bisa secara otomatis menghitung total penjualan, menganalisis pelanggan, mana yang paling sering membeli, atau bahkan membuat laporan laba rugi per bulan. Jadi, database itu tidak hanya menyimpan data, tetapi juga membantu menghasilkan informasi strategis bagi perusahaan. Nah, jadi kesimpulannya adalah sistem basis data menjadi tulang punggung pengelolaan informasi akuntansi modern, kemudian menjamin efisiensi, keakuratan, dan keamanan data, dan juga membantu si manajemen dalam pengambilan keputusan. Dari penjelasan pembahasan yang telah kita bahas sebelumnya, bisa disimpulkan bahwa manajemen database itu bukan hanya sekedar untuk menyimpan data, tetapi juga tentang bagaimana data itu diatur, dijaga, dan dimanfaatkan. Kemudian database ini dirancang dengan baik untuk dapat mempercepat proses bisnis, mengurangi resiko kesalahan, dan memberikan nilai tambah dalam bentuk informasi yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan si perusahaan ini. Jadi di dalam dunia akuntansi yang menuntut ketelitian tinggi, keberadaan sistem basis data yang terintegrasi adalah hal yang tidak bisa ditawar lagi. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.